sekarang kan kamu udah sehat nih. Kamu tapi pernah nggak sih menyadari kamu tuh pernah diambang pintu kematian? Orang-orang kan pada nanya, gimana sih rasa koma gimana sih? Nah saya nggak ngerti. Ya bener-bener cuma mimpi aja, mimpi lama. Kayak tidur lama, terus mimpi, saya udah bangun. Kamu excited nggak? Kamu apa namanya? Bakal film keluarnya tentang kamu loh. Kamu gimana perasaannya? Seumur hidup kamu ini, nama David Ozora akan terus orang ingetnya adalah kasus tersebut tahun 2023. Kamu oke nggak dengan hal tersebut? Makanya ini lagi belajar acting gitu-gitu biar insya Allah jadi aktor gitu kan, jadi David aktor nih, bukan David digebukin nih, kan gitu, kan bosen juga. Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Sekitar 2-3 tahun lalu ada kasus viral di mana ada seorang anak muda menghantam bahkan hampir membunuh anak muda temannya, yaitu adalah David Ozora. Hari ini ketika kita baca kabarnya tersebut ya, ketika itu David benar-benar kasusnya udah sampai kayak di tengah jurang kematian. Tapi hari ini David dan papanya Pak Jonathan, dan saya David tadi masuk jalan sendiri, bisa bicara sehat, ini gila beneran, mind blown, kaget. Bukan, maksudnya saya tahu dia kondisinya baik, tapi kayaknya nggak bisa bayangin ya. Pasti kan benar-benar sudah hampir meninggal ya, benar nggak Pak Jonathan? Iya, makanya waktu itu Dokter Tatang bilang Bapak harus percaya sama keajaiban Tuhan. Yang menurut saya, kok dokter sampai bahas tentang keajaiban Tuhan gitu. Itu benar-benar di hari pertama jam 2 dini hari itu di Kuningan, Mayapada Kuningan. Dan ya mungkin keajaibannya mulai dari situ. Karena kan sebelumnya saya dengar kabar bahwa ada dokter spesialis syaraf yang bagus banget. Tapi saya lagi mengusahakan supaya dia yang tangani. Itu teman saya yang membantu David pindah ke rumah sakit yang dirujuk, karena kan rumah sakit yang awal nggak ada perkembangan. Nah, ketika dijawab doa aja karena ini super sibuk. Tapi nggak beberapa lama dikonfirmasi langsung oleh Dokter Tatang, saya yang akan tangani David Ozora. Terus jadi artinya kondisinya dari hari pertama itu dokter aja udah nggak terlalu pede ya? Nggak pede. Kalau bahasa medis waktu itu ada GCS, Glasgow Coma Scale. Jadi di Mayapada dijelaskan bahwa ini GCS-nya 3. Mestinya? 3 itu artinya sudah kondisinya yang bekerja sudah alam bawah sadar semua, karena 3 itu koma. Jadi GCS normal tuh 15. Wow. Respon untuk, ada poinnya masing-masing. Glasgow Coma Scale itu ada respon untuk mendengar, respon untuk melihat, dan respon untuk merasa. Dan David sama sekali nggak ada. Dan kondisi itulah yang dinamakan koma. David, saya mau tanya ya David ya. Ketika mulai koma itu berapa waktu, berapa lama sih komanya itu? Komanya itu 20 hari. 20 hari, 20 hari itu, kamu kan koma. Kamu ada inget gak sih, kalau sekarang balik lagi, kamu inget gak sih itu misal contoh papa yang ngomong, bisa denger gak? Atau kamu benar kayak orang tidur gak sadar? Kayak orang tidur pada umumnya tapi lama aja. Tapi gak sadar, jadi orang ngomong apa gak denger? Kamu pasti itu gak, kalau mata juga gak bisa keluar ya? Gak bisa. Kayak, jadi kamu orang pegang, kamu disuntik, kamu bener-bener kayak gak sadar sama sekali. Wow. Itu yang saya tanyakan ke Dokter Tatang. Karena saya sedih sekali kan melihat kok begini gitu. Ketika Dokter Tatang menyampaikan itu, saya tanya kan, Dok, saya mau tanya, orang koma itu sakit gak sih? Kemudian Dokter Tatang menjawab, koma itu sebuah kondisi yang dia tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi benar-benar dia tidak sadar tetapi sangat dalam gitu.
Oke, setelah 20 hari, saya agak dikit mau tanya background-nya dulu ya. Ya, Jadi 20 hari kan koma terus. ya. Terus kalau saya di stem cell ya, bener nggak sih atau Stem bukan? cell itu di 2 minggu sebelum pulang itu. Oh, jadi terakhir-terakhir Jauh-jauh, dulu. iya, Oke. iya. Terus dia bangun kenapa? Kejadian itu hari Senin. Heeh. Kemudian pindah ke rumah sakit Mayapada itu hari Kamis dini hari. Oke. By the way, kita nggak lagi promosi Mayapada loh. Enggak. Ini nggak ada Memang kebetulan aja ya. kebetulan memang itu rumah sakit yang Dipilih lah bisa ya. menangani cedera, karena itu cederanya kan ternyata cedera yang sangat berat. Iya. Disebutkan di situ ada namanya itu diffuse axonal injury stage 2. Nah, yang membuat saya agak itu, jadi istri saya ditemani dokter Tatang tuh di depan IGD. Jadi awalnya itu kan masuk rumah sakit yang awal itu diminta untuk tunggu sampai dia sadar. Tetapi kondisi saat itu dia kejang-kejang kan, kerjanya nggak bisa berhenti, bahkan sampai diikat kan, tangan kaki sampai diikat, tapi nggak menunjukkan progres. Kemudian dirujuklah ke rumah sakit yang bisa menangani. Nah, di situ yang luar biasa adalah malam itu yang menangani itu dokter yang jaga IGD, dan kebetulan itu satu alumni sama David di Pangudi Luhur, SMA Pangudi Oh, Luhur. tapi umur lebih tua dong. Iya. Ya, tapi dia yang lulusan jauh lebih Oh. tua, kemudian menjelaskan. Sementara saya yang tangani nanti sambil menunggu dokter Tatang, karena dokter Tatang selesai itu jam 2 pagi tuh. Jadi kita nunggu, tapi dokter Tatang telepon saat itu, saya mau bicara dengan Pak Jo. Tolong Pak Jo bawa ke ruang monitor CT scan. Saya mau jelaskan. Bapak silahkan lihat. Jadi saya dikasih lihat monitor itu di IGD. Bapak lihat ini, Pak. Nah, ini otaknya David. Terus ada yang panjang itu putih, itu trauma, itu sobek. Jadi ini diffuse axonal injury namanya. Disebabkan oleh benturan yang sangat keras. Makanya Bapak ketika saya agak banyak baca gitu, kok nggak ada keluar darah dari telinga yang dari dalam. Dia ada darahnya tapi di luar karena luka. Nggak ada keluar darah dari telinga, dari hidung. Tapi kok dia nggak sadar. Saya takutnya gegar otak kan. Dokter Tatang menyampaikan, ini lebih parah dari gegar otak. Ini namanya diffuse axonal injury. Besok saya akan kabari keparahannya seperti apa, karena harus observe dulu. Tapi saya minta izin saat ini, saya mau pasang ventilator. Nah, ini yang kemudian kita kan baru lepas dari COVID ya. Dan saya agak ngeri kalau lihat ventilator. Loh dok, separah itu. Terus dokter Tatang mungkin tahu ya, trauma awam dengan ventilator itu dijelaskan. Saat ini yang David butuhkan dan tidak dia dapatkan adalah oksigen. Saya akan dorong dia supaya dapat oksigen. Karena tidak ada cedera yang traumanya di dalam dan itu syaraf, maka oksigennya sangat membantu supaya dia bisa darahnya mengalir dengan lebih baik, karena di dalam paru-parunya juga selam semua. Jadi udah banyak inflamasi gitu kan. Dan ini waktu yang tepat untuk segera dikerjakan. Saya akan pasang itu sambil telepon. Kemudian setelah ditangani, baru itu dokter Tatang sampai, terus kita ngobrol, baru disampaikan kondisinya seperti ini. Ini kondisi yang sangat berat. Biasanya terjadi seperti ini ketika kecelakaan. Jadi benturan yang di atas 100 km per jam itu diffuse axonal injury. Kemudian saya akan lakukan yang terbaik. Tapi saya minta bantuan Bapak juga untuk mempercayai namanya keajaiban Tuhan. Seperti itu. Oke, jadi 20 hari koma. Kapan mulai ada perbaikan, progres? Kok tiba-tiba? Nah, ini yang cukup menarik itu. Jadi ketika dokter Tatang menyampaikan seperti itu, kemudian besoknya saya diberikan nasihat oleh kalau saya anggap kakak saya secara spiritual memberikan nasihat. Saya pernah mengalami masa yang berat, semua harus
berikhtiar, berusaha, rumah sakit berusaha dengan baik, kamu juga berusaha. Yang bisa kamu lakukan sekarang doa. Terus kalau di Islam itu memberikan ijazah gitu ya. Jadi cara berdoanya seperti ini, saya diberikan tasbih. Kamu doakan David sembuh, tapi syaratnya hatimu harus bersih. Ini kan masalah juga ya. Waktu itu saya nggak bisa nih hati bersih, atau ya masih campur-campur ya, marah, duka. Karena memang di saat itu juga setelah observe itu diberitahukan sama dokter Tatang bahwa tentang kemungkinan sembuh dan kemungkinan lain yang lebih parah, dan saya harus bersiap gitu. Kemudian disitulah saya nggak bisa clear, tapi saya nggak boleh putus asa, semua harus berusaha yang terbaik. 3 hari saya mencoba berdoa itu nggak bisa terus, karena memang marah ya, karena syaratnya cukup berat nih, doa harus bersih, nggak ada dendam. Nah itu terjadi di hari Minggu. Saya doa, kok nggak ngerti ya. Ada satu masa di mana saya bisa benar-benar dendamnya nggak ada. Saya cuma pengen David sembuh gitu. Saya doa, kemudian ketika amin, nggak ada 2 menit tuh dia melek. Oh ya. Melek yang pertama tuh hari Minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari dia buka mata, nguap, tapi terus tidur lagi. Nah, yang saya makin optimis ketika dokter Tatang menyampaikan, ini berarti dia sudah ada respon. Ketika dia nguap, ketika dia membuka mata dan kayak bayi kalau pertama buka mata terus silau gitu. Artinya GCS dia naik. Yang tadi 3 tadi. Iya. Tapi waktu itu dokter Tatang menyampaikan, saya nggak bisa ngitung berapa kan ini alat terlalu banyak di David ini kan. Karena saking butuh oksigen dengan cepat aja sampai dibikin Golongan ya. trakestomi. Iya. Saya langsung iyakan, pokoknya dokter Tatang Mau yang apa aja terbaik gitu. silahkan. Kita sama-sama berusaha yang terbaik. Nah, hari ke-7 dia melek, hari ke-20 baru dia bisa merespon. Responsnya apa? Yang pertama nangis. Dia nangis. Iya. Tanpa diapain dia nangis. Iya. Terus Nangis, marah, jadi matanya kebuka dulu, kebuka. terus ada sadar ya, berarti sadar. Tapi tangan udah bisa goyang ya. Bisa, tapi waktu itu diikat karena ada Tapi, namanya gerakan agitatif. oke, pakai jari gitu. Goyang nggak? Dia ngepal terus tuh. Oh, ngepal terus. Oke. Jari mulai bisa gerak itu kan setelah hari ke-20. Dia fisioterapi tiap hari kan. Saya by the way, fisioterapi saya mau tuh si Mas Aziz ya. Iya, timnya. Saya juga sama dia baik banget. Tapi udah beda ke Lampung orangnya sekarang. Anyway, sorry salfok. Oh, jadi karena fisioterapi baru bisa ke baru bisa mulai gerak gitu. Oke. Karena saya dikuatkan terus oleh dokter itu adalah ketika dokter Tatang menyampaikan kalau dia bukan anak muda, kemungkinan paling bagus itu lumpuh. Oh, oke. Kemungkinan paling bagus. Kemudian beberapa teman ada yang menyampaikan, yang kerabatnya juga diffuse axonal injury, itu juga kondisinya memang butuh perhatian lebih khusus gitu setelah ini gitu. David masih umur berapa ya? Sekarang? Enggak, dulu pas lagi yang 17 ya. Oke, David, sorry, pertama saya tanya dulu. Tadi kan Pak Jonathan bilang hatinya harus bersih, tidak mati berdendam. Sudah pasti ya anak gitu pasti marah lah dan lain sebagainya. Jadi apakah Bapak ngasih tahu saya bahwa sampai hari ini kan David udah sembuh nih ya. Bapak udah 100% memaafkan keluarga daripada Mario? Kalau memaafkan tentu kita ini kan nggak bisa mempertahankan sakit hati, dendam yang terus-menerus ya. Kalau memaafkan, saya maafkan, tapi saya nggak akan pernah melupakan itu. Oke, forgive but not forget. Iya, karena dampaknya kan sampai detik ini. Dampak dari perlakuan si Mario ini kan sampai detik ini. Walaupun saya pernah diingatkan oleh dokter Tatang waktu itu, Pak, besok kalau bisa dia jangan sekolah yang sama deh. Maksudnya adalah ada yang berbeda nih di
perkembangan sosial. Karena memang waktu itu dijelaskan kepala tim dokternya almarhum ya, kemarin baru meninggal, Dr. Frank itu ya. Dr. Franz itu baru, Franz Pangalila itu meninggal. Itu menjelaskan bahwa penanganan diffuse axonal injury itu akan beda. Dan secara psikologi sosial David ini ada regress ke 8 tahun. Artinya dia seorang yang usianya sekarang 20 tahun, tetapi ada beberapa hal yang kadang-kadang dia 12 gitu. Sehingga itu akan menyulitkan dia. Sampai sekarang masih? Masih. Contohnya bisa nggak apa? Contoh paling sederhana. Jadi David ini sekarang kan sudah nggak sekolah. Iya. Nggak sekolah karena memang resign. Karena memang lingkungannya jadi sangat berubah. Karena kondisinya berubah, lingkungannya menurut dia jadi berubah total. Ada hal-hal yang menurut saya itu kayak, mestinya kamu nggak kayak gitu dong, kamu sudah umurnya segini gitu kan. Contoh paling sederhana, misalnya dia nggak suka sama seorang guru di sekolahnya, tiba-tiba dilemparin petasan gurunya. Nggak disaring dulu gitu loh, lemparin petasan. Kemudian kasus yang kedua, jadi saya nih sebelum dia resign Oktober 2024, pada kelas 3. Jadi dia udah nggak sekolah, itu saya tiap minggu tuh dipanggil. Dia kena skorsing misalnya ya, skorsing 2 hari di rumah. Dia malah nonton sekolahnya ketika tanding basket dengan sekolah lain. Yang mana itu pertandingan sebenarnya nggak boleh bawa penonton. Dia malah nonton. Kemudian kejadian lagi, dia mengucapkan hal yang nggak baik ke guru sekolah lawannya, pangudi luhur. Yang itu nggak sopan gitu kan. Tapi sorry, apakah ini masalah yang tadi Bapak bilang adalah dia regresif atau memang mungkin apakah David masih ada PTSD, ada kemarahan, ada kepahitan, jadi dia emang lapisnya kayak begitu. Betul. Jadi bukan karena masalah regresif, tapi lebih kayak emosional ya. Regresif dan emosional juga. Iya kan. Kalau ditanya ada dendam, enggak. Nggak ada dendam. Oke, saya mau tanya ke David, boleh ya? Iya, boleh. David, kan tadi kan Bapak kamu bilang, Bapak bilang kamu pas merasa udah sangat sadar ya, 20 hari kemudian kamu udah gak lupa apapun juga. Hal apa terakhir yang kamu ingat sebelum kamu masuk rumah sakit? Paling nongkrong sama teman-teman. Itu aja? Itu aja. Pas kamu dipukul, ditendang itu kamu nggak ingat sama sekali? Enggak. Serius? Enggak. Tapi setelah keluar rumah sakit 1 bulan 2 bulan, tiba-tiba ada ingetannya balik lagi, tapi pelan-pelan banget. Oke. Pas kamu, jadi artinya pas kamu ditindas kata-katanya ya, kamu nggak rasa sakit pas itu ya? Enggak. Wow. Berarti pas itu udah kena langsung. Saya nggak tahu apakah atau mungkin memorinya bikin dia langsung shutdown, survival mode gitu kadang otak kan? Iya. Dokter menyampaikan survival mode. Iya, oke. Jadi otak itu bisa, kalau Dokter Tatang menyampaikan ada kehebatan otak itu, dia bisa menghapus hal yang traumatis gitulah, kurang lebih. Oke. Setelah kamu sampai hari ini ya, apakah kamu ada pernah kesempatan berbicara baik itu online ataupun chat ataupun offline dengan Mario atau keluarganya atau dengan perempuan tersebut, atau sama sekali tidak ada hubungan? Nggak ada, Pak Jo? Saya pikir nggak ada ya, cuman nggak tahu ya anak sekarang. Ngomong. Anak sekarang kan. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kamu benar-benar sudah tidak dendam? Kalau dendam enggak. Oh ya? Kamu nggak merasa kayaknya? Palingnya kesel lah. Kesel? Dan itu kesel-kesel yang biasa aja gitu. Oke. Yang nggak gimana-gimana. Kamu keselnya paling kesel apa keselnya? Keselnya, mungkin banyak orang yang nanya-nanya kayak trauma-trauma gitu-gitu ya. Jujur aja kalau misalnya masalah ditendangnya gitu-gitu, nggak ada trauma ya. Tapi traumanya lebih ke ceweknya sih. Jadi saya jadi orang yang intinya jadi orang yang takut buat deketin cewek. Maksudnya ya ini agak nggak nyambung sih sama konteksnya. No, saya ngerti. Oke. No, make sense. Jadi kamu juga nggak percaya sembarangan cewek sekarang kan pastinya.
Tapi saya pasti agak bingung ya, Pak Jota atau David boleh nggak explain betulnya apa sih pemicunya kok tiba-tiba kayak begitu kan? Berita kan dulu kan mungkin setelah kita kan bukan orang dalam, kita nggak tahu Iya. apa sih terjadi betulnya? What happened? Boleh siapa yang bisa share? Kalau saya tentunya menjelaskan pasti sesuai dengan fakta hukum persidangan ya. Masa bukan fakta hukum terjadi? Maksudnya kenapa tiba-tiba bisa Mario datengin ya? Itu kan termasuk ya. Oh, oke. Karena kan itu sebuah rangkaian Iya, kan, iya, iya. perencanaan yang mereka lakukan. Iya, iya. Kalau saya sebagai orang yang melihat hal ini adalah soal ego aja sebenarnya. Ego. Jadi perempuan itu sampai saya lupa nama siapa juga nggak tahu. Oke, Nesa. oke. Itu pacar siapa? Bulan Desember itu pacarnya David. Pacarnya David. Putus tanggal 4 Januari ya? Apa ingat nggak? Nggak ingat. Jadi Oke. putus tuh 4 Januari. Oke. 4 Januari itu sudah putus. Oke. Penyebab putusnya hal yang nggak baik. Hal yang nggak baik. Hal yang nggak baik. Ya Boleh kita sebut atau tidak boleh? Terserah. sejenis perselingkuhan kurang lebih gitu ya. Maksudnya bukan David tapi Bukan. perempuannya. Oke. Kemudian David ini mendapatkan cerita dari temennya sambil dikasih beberapa bukti-bukti nih bahwa terjadi seperti ini fotonya, bla 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 kayak gitu. Kemudian sama David diputusin. Oke. Tapi si cewek ini nggak mau. Oh, oke. Di saat si cewek ini nggak mau, ternyata dia berhubungan dengan si Mario. Berhubungan sebagai apa? Pacar atau teman doang? Kalau di pengakuannya sih saat itu bukan pacar ya, Oke. cuman berhubungan aja. Oke. Berhubungan aja. Nah, tipenya si cewek ini maintain kemana-mana gitu loh. Sama David maintain, sama si pelaku juga maintain. Dia baik ke semua gitulah kurang lebih. Nah, terus bukti-bukti di pengadilan juga menunjukkan bahwa setelah putus itu 4 Januari putus, di tanggal-tanggal belasan Januari itu si cewek ini ngirim foto ke David. Fotonya yang kurang oke lah. Kurang oke, kemudian David ngapain sih ngirim-ngirim foto? Terus dan sering kayak gitu. Sering kayak gitu, kemudian tiba-tiba si David ini diancam sama Mario. Tiba-tiba? Iya. Kenapa? Saya kurang tahu penyebabnya apa, tetapi kalau di fakta pengadilan itu adalah si cewek ini pernah cerita ke Mario bahwa David ini pernah nggak senonoh, gitulah. Jadi Mario-nya kepicu. Emosi, marah kan, marah. Kemudian sebagai seorang cowok dia nyari tahu gitulah. Kebetulan pas nyari tahu itu ada mantannya Mario ngasih tahu. Mantannya si Mario ini ngasih tahu ke Mario bahwa lu nggak nyadar tuh lu deket sama si cewek ini. Cewek ini kan reputasinya begini gitu lah. Nah, tanggapannya Mario tentang hal itu malah kemarahannya ke David. Dia menganggap bahwa wah berarti ada hubungan lagi nih sama David. Seperti itu. Oke, jadi akhirnya disamperin. Disamperin. Tapi nggak ada warning sebelumnya. Beberapa kali, bukan warning ya, itu kan ancaman karena di mana lu, gua udah siapin brimob nih. Gua udah siapin brimob. Tapi Davidnya nantang balik nggak pasti jawab kayak gitu-gitu? Enggak. Atau cuekin aja? Enggak lah. Cuekin Dia aja kan, gitu. dia kan waktu kejadian kan dia dijebak sebuah persekongkolan gitu. Iya. Karena dia selalu menghindar, nggak pengen ada masalah nih gitu kan. Nggak ingin ada masalah, akhirnya dijebak kan. Didatengin gitu. Didatengin dengan jebakannya itu mau balikin kartu pelajar. Karena kartu pelajarnya David ada di si cewek itu. Oke. Oh, terus berarti dikepung. Terus Datengin, mau balikin kartu pelajar gitu, tapi ternyata ya berakhir di kejadian itu. Jadi kamu sampai hari ini tidak tahu sekarang cek itu di mana, juga udah nggak tahu. Enggak tahu. Cek itu dihukum nggak sih akhirnya? Kena, tapi udah keluar. Udah keluar. Udah. Kalau Mario Masih. masih ya. Masih. Kamu jadi kamu sama juga nggak pernah ketemuan sama Oh, enggak. ini. Enggak, cuman denger info aja. Iya.
Tapi saya ngerti sekarang kenapa kamu jadi trauma sama cewek ya. Soal ceweknya kok semuanya kayak begitu nakutin banget yang bisa manipulasi, bohong-bohong kayak begitu ya. Ngapa bukan Iya, makanya. Ya jadi ngapa David ini kamu tanya papa yang untuk bantu nyariin aja buat kamu. Oke. Itu bukan prioritas untuk kamu nyari perempuan sekarang. Oke. Pak Jo, dalam dalam hal ini kan kita tahu bahwa saya sering banget interview orang di sini ya, yang dimana kalau mereka melawan orang besar, biasanya tidak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya karena orang besar lah gitu begitu. Dan kita tahu bahwa Marty itu kan keluarganya orang besar dan lain sebagainya. On the one hand kita pasti nggak mau terjadi kasus ini kan. Tapi on the other hand, apakah kamu merasa kayaknya ada satu rasa lega juga bahwa ke-expose bahwa benar-benar nih orang besar pun kamu bisa jatuh juga kalau kamu jahat-jahat kayak begitu. Kalau awalnya saya cuman pengen kasus ini harus selesai. Maksudnya harus ada yang bertanggung jawab. Tetapi ketika hari pertama David masuk rumah sakit, kemudian saya sudah dihalang-halangi oleh orang yang saya yakini itu adalah aparat. Langsung saya berpikir saya akan ngelawan kamu. Oh gitu? Iya, saya akan lawan kamu. Saya nggak peduli kamu kuat di kuat di posisi. Dan saya waktu itu kan nggak tahu dia siapa. Cuman karena ketika di hari pertama aja udah Pak, kita selesaikan kekeluargaan aja. Terus saya tanya kan dulu, Anda siapa? Ternyata dia beberapa staf keamanannya gitulah. Terus saya berpikir kan, orang yang keamanannya pakai aparat nih bukan orang sembarangan. Sorry, jadi artinya kamu sebelumnya tidak tahu siapa nama anaknya? Awalnya saya nggak tahu. Iya, pas terjadi pas mau nggak tahu. Pas hari pertama. Iya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu sama sekali. Bahkan Pak Rudi waktu itu yang bawa David itu cerita David tadi digebukin orangnya kayak aparat. Kok yang nemuin saya di rumah sakit juga kayak aparat gitu kan. Ternyata setelah kejadian itu beberapa saat kemudian, hari berikutnya itu baru ketahuan tuh. Ada netizen tahu namanya siapa, kemudian ya netizen Indonesia memang luar biasa ya. Banyak yang nge-feeding saya dengan berbagai macam informasi. Namanya ini, bapaknya ini. Bapaknya pejabat. Nah, di situ yang kemudian membuat saya bertekad bulat. Karena saya memang dididik untuk kalau kamu bener lawan, mau sampai kapanpun. Dan saya dapat diguyur bensin sama netizen yang DM itu. Tolong update aja apa yang bisa kita bantu. Itu dari banyak banget netizen memberitakan itu ketika saya posting foto dia waktu itu kan. Pertama di itu Twitter ingat banget ya. Iya, ini kondisi David pas pertama kali masuk mau doanya gitu kan. Wah, itu DM itu ada puluhan ribu. Iya, saya ingat. Puluhan ribu DM yang banyak sekali ngasih berbagai macam informasi. Nah, karena hal itulah dan niatan saya ingin melawan dan saya seperti mendapatkan sebuah dorongan luar biasa gitu. Ya udah. Akhirnya saya ungkap semua gitu. Bapak pas tadi Bapak bilang aparat datang ke Bapak itu apa di offer money nih pasti dong? Pas itu belum. Oh, belum, cuman bilang kekeluargaan. Iya. Setelah itu ada lagi. Oke. Baru kita bawa ke Singapura aja. Oke. Saya marah waktu itu. Tapi keluarga sih tapi pelakunya sih belum tidak pernah muncul. Ibunya baru besoknya. Oh, ibu langsung besoknya bisa datang. Besoknya hari Selasa sore. Tapi dengan dengan rasa minta maaf gitu maksudnya kan? Iya. Ibunya dia temenin sama kakaknya waktu itu. Oke. Menawarkan untuk David kita bawa ke luar negeri aja. Kenapa Bapak tolak? Ya saya bilang waktu itu kita ngurusin anak masing-masing aja. Saya urusi anak saya, ibu urusin anak ibu. Jangan pernah masuk ke area saya. Saya mau ngurusin anak saya biar sembuh, saya bilang gitu.
Nah, terus setelah itu baru tuh banyak banget yang ngelobi lah apalah gitu-gitu, Pokoknya nawarin ini itu. kedamaian gitu. Iya. Tapi nggak pernah intimidasi malah, nggak pernah kebalikannya. Intimidasi, kalau lu gini gue malah nanti nakut-nakutin gitu loh. Oh enggak, Malah nggak ada. enggak. Cuman memang gestur saya melawan kan. Gestur saya melawan, kemudian dia ngirim beberapa orang juga selalu saya tolak. Saya nggak mau. Saya akan lawan ini sampai di hari Kamis sebelum dia pindah ke Mayapada itu. Rebu malam berarti, karena dia ke Mayapada Kamis dini hari itu, dua-duanya bapaknya dan ibunya datang. Saya suruh pulang gitu. Karena memang nawarin di luar negeri rumah sakit bla 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 ya kayak gitulah, second opinion dan lain kayak gitu. Jadi bapak tuh punya keadilan lah. Iya. Nah di situ yang kemudian saya melihat bahwa ini orang memang brengsek banget gitu loh, dalam arti mulai dari anaknya dibawa ke kantor polisi pun si bapak ini selalu cawe-cawe terus gitu loh. Cawe-cawe, kemudian udah kalian tenang aja, kalian nggak akan masuk. Udah papa urus, udah papa beresin. Dan hal itu benar-benar didengar sama saksi-saksi yang lain gitu loh. Bahwa dia di sana mendapatkan privilege yang luar biasa gitu kan. Sampai bahkan ke Polda aja privilege itu masih berlaku, yang bahkan dia pakai borgol sendiri. Oh iya, saya pernah ingat itu. Nah, sebenarnya ini kan dari visual sesuai dengan apa yang selalu saya sampaikan, bahwa ini banyak aparat yang masuk angin nih, banyak yang nerima nih dari si bapaknya ini, karena bapaknya ini memang ruang lingkupnya di Jakarta Selatan waktu itu kan, kepala bagian umum DJP Jaksel gitu. Kita pikir kan mungkin dari kasusnya David ini kan bapak kan mengekspos ya unfairness di dunia di Indonesia. Tapi kita melihat kasus beberapa bulan lalu ternyata masih juga tetap terjadi demikian. Ada terus itu. Bapak itu nggak sih optimistik bahwa Indonesia bisa berubah dari this kind of mindset? Berat ya? Berat. Kalau berubah pasti bisa. Tetapi berat karena saya mengalami itu. Saya mengalami betapa beratnya gitu. Betapa beratnya saya harus melawan hal ini. Padahal saya adalah seorang yang sangat aktif di sebuah organisasi masyarakat. Di situ banyak sekali kolega, banyak sekali yang membantu. Itu pun saya merasa seberat ini, apalagi mereka yang tidak mendapatkan backup. Nah ini yang selalu saya sampaikan ke pemerintah, bahwa mestinya pemerintah yang jadi backup itu, karena praktek-praktek seperti ini kan nggak jauh-jauh dari yang relasi kuasa lah, privilege. Dan mungkin ya sekarang dengan yang paling sederhana aja, stop pemakaian totot wuk-wuk, itu mungkin ya, itu masyarakat tuh cuma butuh bahwa dengarkan kami, empatik. Iya. Dan ketika itu terjadi ya muncul ini. Sekarang kan masyarakat berani banget ketika ada yang pakai kayak gitu nggak jelas di videoin. Kemudian besoknya kelihatan orangnya lagi klarifikasi. Nah kayaknya memang harus gitu. Hal ini harus di. Kalau hari itu pas di rumah sakit, kan tadi bapak bilang ditawarin uang lah dan sebagainya. Apakah saya nggak tahu bapak punya finansial apa gimana ya, tapi apakah ada jumlah uang nih yang ditawarkan oleh orang tersebut, bapak kan bilang oke, saya damai, atau bapak merasa kayaknya gue it's about being fair, jujur saya nggak akan bisa menerima dan saya akan berusaha sendiri, walaupun pada saat itu memang ya Allah itu atur itu kan, kadang-kadang memang kita nggak terpikirkan ya. Saya tuh asuransi dan sudah cukup lama, dan memang saya bilang ke anak-anak bahwa bapak itu bukan orang yang punya warisan. Jadi yang bisa bapak beri ya asuransi, yang ini akan menjamin kalau kalian
sakit atau apa, jadi nggak bingung cari biaya. Tapi kalau misalnya seperti pertanyaan Bu Kris tadi, misalnya ada tawaran seperti ini, ya saya tetap kekeh bahwa saya akan bertanggung jawab untuk anak saya. Tapi tolong orang lain juga bertanggung jawab atas orang lain. Karena pada saat itu, hari Sabtu sebelum dia minggunya melek itu, saya diajak ketemu sama ownernya Mayapada, bapaknya Bu Kris. Oke. Saya diajak, nanti jangan pernah pikirin untuk biayanya David. Itu nanti saya yang akan ini. Terus saya bilang, Pak Tahir mohon maaf, David ini kebetulan sudah asuransi, yang dia plafonnya sampai pembiayaan 12,5 miliar. Jadi saya minta didoakan aja, diberikan dokter terbaik. Dan tahu yang Pak Tahir lakukan saat itu, langsung manggil dokter Frank ini, dibentuk sebuah tim yang nanganin David itu ada 22 dokter. Itu kalau bukan diatur oleh Allah gitu, dibukakan segala pintu kemudahan sampai owner Mayapada aja memberikan yang terbaik. Itu juga menurut saya ini sebuah bantuan yang luar biasa gitu loh. Bantuan luar biasa yang ya segala hal itu, saya percaya segala hal itu pasti akan ada sebuah alasan tertentu gitu ya. Jadi ketika saya asuransi dulu pun saya nggak pernah mikir suatu saat nanti David akan ngerti. kan enggak ya. Of course. Seperti itu. Oke, saya akan tanya satu pertanyaan tapi jawab berbeda ya. Kamu sebagai yang victimnya obviously. Mungkin Pak Jo dulu deh ya. Pak Jo, dalam kasus yang terjadi pada David ini, hal apa sih yang paling susah selama itu? Yang paling berat itu, pada saat itu saya sudah berpikir untuk hal yang paling berat. Dalam arti nanti dia akan sembuh vegetatif. Itu kan saya sampai ya Allah, kalau memang David engkau perkenankan tempat yang terbaik itu ada di sisimu ya, saya ikhlas. Tapi kalaupun enggak, saya akan urus dia seperti apapun keadaannya. Itu saya sambil dipegang dokter Tatang tuh, Bos. Karena dokter Tatang juga tahu bahwa ini berat banget loh. Ini berat banget. Mungkin nggak bisa jalan loh. Mungkin nggak bisa mandiri untuk melakukan hal-hal yang orang-orang, itu pun saya siap gitu. Karena bagi saya, ketika saya sudah memasrahkan kepada Allah, yang akan diberikan pasti yang terbaik. Apapun itu gitu. Apapun itu. Tapi Allah ternyata memberikan dia kesempatan hidup yang kedua gitu. Amazing. Itu kan yang berat juga ya kondisi-kondisi yang seperti ya anak saya kelas 3 SMA sebentar lagi lulus dan ternyata itu tidak terjadi. Kan artinya saya harus menerima apapun, tetapi saya juga harus bisa memperlakukan dia seperti anak-anak pada umumnya, walaupun itu berat banget. Mungkin nanti Bu Kris boleh tanya ke David. Ketika harus memutuskan untuk dia harus mundur dari sekolah, itu sangat berat bagi saya. Karena saya tahu ini bulan Oktober, kemudian tahun depan di bulan-bulan Mei dia sudah lulus. Tapi saat ini David harus mundur karena berbagai macam kesalahan yang dia lakukan. Kemudian ada surat terakhir sebelum dia mundur, itu tulisan di surat dari sekolah itu gini: jika melakukan pelanggaran lagi, maka dengan sukarela, tanpa paksaan, bersedia untuk mundur dari pangudi luhur gitu kan. Nah, ketika kejadian yang terakhir itu melakukan pelanggaran lagi,
karena hampir tiap minggu saya dipanggil kan. David, Fit, yang kemarin seperti ini ya, baca ya, bahwa ketika melakukan lagi maka kamu Ya. harus mundur. Dia nulis surat pengundurannya itu. Saya tahu dia nulis dengan sangat ya sakit ya, karena sebentar lagi lulus. Tapi saya cuma pesan sama dia. Pesan saya satu, kamu jangan jadi seperti yang melakukan ini ke kamu. Karena dia melakukan itu karena segala privilege. Ya. Dan ketika saya sampaikan surat itu, kepala sekolahnya aja sampai mau nangis tuh. Kan bisa Pak, misalnya kita bicarakan supaya dia tetap sekolah. Terus saya bilang, saya lebih seneng menerima David bisa menjadi tahu apa namanya konsekuensi daripada dia dapat privilege. Walaupun setelah itu juga rentetan cerita ke belakangnya juga nggak hal yang menyenangkan ataupun yang membuat saya tenang gitu. Tapi paling nggak dia tahu bahwa segala hal ini pasti ada pertanggungjawabannya, ada konsekuensinya. Termasuk apa yang terjadi sama dia. Tapi intinya jangan karena hal itu kamu terus jadi seperti orang yang melakukan ini gitu loh. Kalau saya sih nggak masalah dia nggak punya ijazah, ya dia tetap anak saya. Tapi paling nggak dia jadi orang yang ngerti bahwa dunia ini berputar itu ada aturannya gitu loh. Nggak semua melulu seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau saya sih cuman itu aja. Jadi saya nggak demanding juga ke dia, mesti ini, mesti itu. Tapi saya lebih ke suportif dia maunya apa. Kayak yang terakhir banget, kemarin dia baru inaugurasi, dia kan ikut teater. Kemarin banget nih. Ikut teater? Iya, di Face di Jakarta Selatan. Ada satu teater gitu, dan kemarin baru inaugurasi. Wow, oke. David pengen jadi aktor? Semoga. Amin. Sebelumnya dong. Sebelum teater apa? Kenapa tiba-tiba jadi aktor? Sebelumnya apa sebelumnya? Sebelumnya diver. Wow. Diver. Dia sudah open water. Kamu bukannya apa? Kamu motor saya bukan ya? Kadang. Mana ada moge gitu. Berarti emang ekstrim ya, sports ekstrim gitu ya water ini. Oh, kamu dulu diver? Pernah diving? Pernah. Kapan? Dari bulan apa tuh? Maksudnya setelah Oktober setelah keluar dari sekolah. Oh, maksudnya setelah Jadi kan sembuh. saya diajak ngobrol kan kayak udah nggak sekolah, udah nggak punya ijazah. Ya saya mau nggak mau harusnya skill nih. Iya, biar benar. bisa hidup nih. Benar, gitu. bagus. Akhirnya diving. Diving juga balik lagi. Balik apa? Ceritain dong penyebab baliknya apa. Maksud balik mana? Diving dia sudah open water, untuk scuba udah open water, untuk free dive dia Wave 1. Wave 1. Oke, saya nggak ngerti. Oke, terus? Suka nggak? Suka. Terus? Ceritain dong ke Bugis. Terus Bisa kerja kan? iya. Jadi kan kalau misalnya diving gitu, kalau misalnya cuma sekedar punya sertifikat apa ya, dive master doang, cuma sertifikat doang gitu kan kayak ya udah cuma lock lu cuma masih 40 dive gitu loh. Jadi belum bisa kerja, susah. Harus ada orang dalam lah. Jadi saya ditawarin buat gimana kalau misalnya kamu kerja di sini. Gitu. Jadi di sini di mana di sininya? Ada namanya Nusa Penida Dive Center. Oke. Terus. Saya disuruh kerja di situ, terus saya dikasih tahu kalau misalnya di scuba diving itu emang kayak gitu, emang semuanya bertahap. Tante saya dulu juga bertahap. Kan tante saya diver juga di Nusa Penida. Terus Makanya saya dipindahin ke Nusa Penida. Terus pokoknya semua itu harus bertahap, mulai dari nggak enak dulu. Jadi kru yang disuruh-suruh, terus naik lagi ke masih kru tapi di boat nih. Terus setelah itu jadi kapten kapal buat diving. Terus habis itu baru bisa mulai ngambil tamu, nambah lock kayak gitu. Jadi ya udah, baru tahap pertama nih, masih tahap yang jadi kru nih. Saya kan belum ngerti ya kalau misalnya jadi kru itu emang kayak gitu, emang serendah itu. Disuruh-suruh ambil tabung oksigen, disuruh-suruh semuanya gitu. Saya disuruh-suruh, terus saya nggak suka. Ya udah, berantem lagi. Gitu. Jadi kamu akan jadi aktor? Berantem kan? Berantem, saya yang pusing.
adik ipar saya bilang, "Mas, David berantem lagi nih." Dan di sini namanya pulau kecil ya, Nusa Penida itu ya. Oh, Ketika dia berantem, maka dia Iya, akan diingat orang Iya, bahwa benar. ini tukang berantem. Iya, iya, iya. Maka itu adalah portfolio dia di Iya, situ iya, gitu. iya, iya, iya. Tukang berantem mana ada yang mau ngajakin Iya, kerja iya, ya kan? iya, iya, iya. Akhirnya ya sudah. Ketika itu sekali tuh, coba perbaiki dulu, gitu kan? Sama kejadian lagi sampai adik ipar saya, "Mas, aku udah nyerah nih. Gimana baiknya ya?" Oh ya sudah, akhirnya eh, ke Bali dulu waktu itu ya. Ke Bali dulu. Ke Bali dulu, latihan di Bali, latihan free dive. Hmm. Sambil apa yang nembak ikan tuh Spear namanya? fishing. Spear fishing. Tapi sama juga, saya lihat kok makin begini ya, makin nggak terarah nih hidupnya nih. Akhirnya ya udah pulang, merenung lagi, mesti ngapain? Ketemu Acting. acting ini. David, dalam hati kamu tadi kamu bilang kamu berantem itu kenapa? Apa kamu nggak sabar atau kamu merasa kayaknya emang semua orang tuh nyebelin apa gimana? Saya Kenapa? nggak suka aja sama orangnya. Nggak suka. Tapi kan tadi papa bilang ya, ayah bilang di sekolah berantem. Enggak. Berantem saya apa? Bukan berantem sih katanya Ya, mungkin. melanggar lah. Melanggar. Nakal lah. Nakal. Berarti kamu nggak suka gurunya tuh nggak suka sistemnya. Nggak suka aturannya. Nggak suka aturan. Berarti kamu nggak suka aturan lah intinya generalnya. Oke. Kalau di acting bukan juga ada aturannya nanti. Di acting itu emang ada aturan, tapi menurut aku jadi lebih bisa buat di acting itu boleh banget, sah-sah banget kalau misalnya kita itu explore segala macam gitu. Jadi kita boleh pakai karakter yang misalnya kita dikasih karakter nih, terus kita boleh explore sendiri tuh kayak umurnya berapa, dia tuh keluarganya gimana, apakah broken home atau baik-baik aja. Terus pekerjaannya apa, terus emosional dia itu kayak gimana, itu kan semua kita bikin sendiri. Jadi aku lebih suka gitu, karena aku bisa explore sendiri kan, jadi orang yang kayak gimana gitu. Nah aku sih kebanyakan kalau misalnya dikasih karakter, aku pasti milihnya karakter ini harus broken home. Soalnya orang-orang broken home itu bebas, lebih bebas aja, bisa ngapain aja. Oke. Nah, buat tahu ya David ya, kamu kan berarti kan pengen explore dan mungkin pengen mendalami acting ini. Tapi satu hari, kalau contoh kamu ada satu film project, pasti kan ada namanya aturan. Nggak mungkin dunia film miliaran rupiah orangnya sembarangan boleh. Kamu nanti bisa kena isu yang sama nggak? Oh ini ada peraturannya ya, saya nggak mau lagi gitu loh. Menurut kamu? Harusnya sih karena udah lebih dari 1 kali 2 kali kena masalah yang masalahnya sama aja, sama-sama balik di aturan lagi ya, harusnya sih udah bisa mikir lagi ya. Oke. Jadi ya udah. Oke. Sekarang ini boleh tahu nggak sih David, apakah kan mungkin sejak pas lagi kena di rumah sakit itu kan kamu udah fisioterapi untuk fisik kamu kan? Kalau untuk sesuatu kayak apa psikologis atau psikiatris itu ada nggak sama itu? Awal-awal ada tuh. Ada ya? Ada. Sekarang udah nggak ada kan? Enggak. Oke. Tapi kamu dalam hati ini merasa apa ya, damai kah atau masih ada rasa kayak apa ya, sebel atau marah dengan dunia, apa terjadi dengan kamu? Ada nggak sih masih hal tersebut? Enggak sih, Enggak. biasa aja, Chill. Chill ya. Yoi. Oke. No, that's good. Artinya saya pengen tahu aja apa kamu ada Kalau menurut saya kayaknya ada, cuman kadang-kadang kan dia ceritanya bukan ke jangan ke bokap ah. Iya, manifestasinya. Nah, itu mungkin ada ya, tapi sampai sekarang itu saya belum bisa nemuin nih, kayak misalnya orang-orang pada nanya, lu tuh pasti ada rasa traumanya, lu tuh pasti banget ada. Tapi kamu nggak? Tapi mungkin rasa trauma lu adalah lu ngerasa lu nggak punya trauma, itu termasuk katanya. Shutdown lagi ya, survival mode brain ya. Oke. Gimana sih ini? Oke. Tapi kamu secara fisik sehat? Secara fisik, alhamdulillah. Maksud kamu tadi bilang kamu bisa diving, itu kan diving kan perlu satu fisik yang lumayan kuat. Iya. Kamu bisa, nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada rintangan, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Enggak. Oke. Kalau refleks, oke nggak refleks? Refleks. Satunya, let's say dia bisa nyetir atau naik motor apa gimana bisa? Bisa. Jadi maksudnya nggak ada masalah kan itu? Maksudnya mata, koordinasi apa semua oke. Aman itu. Aman ya.
Oke, masalah kesehatan fisik apa yang masih kekurangan sekarang karena kecelakaan tersebut? Atau bukan kecelakaan lah, lebih apa insiden tersebut. Ada nggak? Oh, ini kalau di teater ya. Hah? Jadi setiap saya kayak artikulasi saya itu bagus, Oke. tapi fisik saya tuh suka ngelakuin gerakan yang nggak penting. Misalnya? Misal ya tangan kan harusnya diam, Hah? harus kayak Oh, kamu gini harus. atau gimana gitu. Oh, oke. Oke. Terus kalau Dan ingatan? nggak penting aja. Oh, sorry. Nggak, jadi kayak uncontrollable movement Iya, gitu. iya. Kalau ingatan? Kalau ingatan bisa karena saya mungkin kalau nginget 100% nggak bisa ya. Tapi saya selalu kalau misalnya ngelihat skrip gitu, ya udah saya baca dulu semuanya. Oh, ya udah sesuai benang merahnya aja Oke, mungkin. oke. Jadi Gitu artinya, jadi artinya Pak Ju beneran dia nggak ada fisik, secara fisik tuh dia bener normal ya? Normal. Nggak ada satupun yang Nggak ada satupun. wow. Satu-satunya ya Tadi itu ya dari Bapak sosial bilang. aja. Oh, oke. Tentang Wow. bagaimana dia mingle, Iya, iya, kemudian bersosialisasi. Iya, iya. Dari kasus yang terjadi ini tahun 2023, 23. hal apa yang tersulit untuk kamu sampai hari ini? Nggak ada lagi. Enak anak muda ya? Anak muda kayaknya Nggak, gampang. dia gini. Saya dengernya bukan dari dia. Dia paling banyak bercerita tuh sama Melisa. Melisa itu lawyernya pas itu oke. teman saya, sahabat saya. Dia sering bercerita sama Melisa. Pernah satu saat dia bilang yang saya juga cukup kaget gitu. Saya kan bekerja nih. Saya bekerja, istri saya juga bekerja. Jadi kita ini sama-sama budak korporat gitu. Yang kadang-kadang ya kerja sampai malam lah apalah, dan sedangkan jam edar dia itu jadi beberapa saat tuh kadang kita nggak ketemunya cuman pas pas dia balik atau apa. Terus kalau ada satu hal yang saya luput atau apa, dia sering cerita sama Melisa, kalau caranya kayak gini mending aku koma lagi aja biar orang pada peduli. itu yang saya agak Oke. gitu. Tadi dia bilang dia trauma perempuan. Pak Jos ini dia trauma nggak sih kalau dia nanti harta percaya yang nakal yang kayak begitu ada? Bahkan yang terakhir itu sama teman dia di teater ini kan banyak nih teman-teman cewek nih. Dia juga agak risih kadang karena saya tuh kayak yang orang yang profiling gitu loh. Ini siapa? Oh, dia namanya ini. Oh, terus kegiatannya apa kok followernya banyak banget? Oh, dia seleb TikTok ya, bisa kayak gitu. Terus yang ini, oh ini. Jadi saya juga ada dong ini apa? Karena sebelum kejadian itu pun bahkan saya ajak ketemu nih David sama si cewek itu bulan Desember 2022 bulan Desember tanggal 7. Saya ajak makan. Karena waktu itu saya belum nikah. Saya nikah kan tanggal 10 Februari. David kejadian 20 Februari. Jadi kejadian David nih saya baru nikah 10 hari. Nah, saya ngomong sama si Agnes itu bahwa David ini kan cuman sama Om. Jadi mungkin kalau dia ada hal yang nggak bener atau apa dan kamu takut, kamu tolong WhatsApp Om ya, ini nomornya. Karena Om ini didik dia sejak dia kecil nih sendiri, mungkin ada kurang-kurangnya apa-apa. Jadi tolong kalau David nakal sama kamu atau ada hal yang kamu nggak suka, tapi kamu nggak berani ngomong ke David, ngomong sama Om. Nah, ini yang membuat saya juga astaga, kok kejadiannya kebalik gitu. Maksudnya saya pengen jagain semua ini kok malah kamu begitu ke anak saya gitu loh. Tapi dia kan kamu kan berarti orangnya tuh pintar sekali ya depan Bapak mukanya kesana anak hebat ya. Hebat. Ya memang ya mungkin anak zaman sekarang ya. Real actress itu. Anak zaman sekarang kali ya. Jadi saya juga trauma itu. Bahkan saya sering sama istri saya gitu, coba kamu yang tanyain ke David coba. Karena beberapa ya cukup menyedihkan sih memang perjalanan dia kalau urusan cewek itu. Saya juga kadang aduh, udah ada nih cewek baik banget, anaknya baik banget, tiba-tiba
nggak boleh karena orang tuanya lihat berita dan lain-lain gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, apakah sebelum insiden atau sesudah insiden ada satu personality yang beda antara di David? Sekarang dia ekspresif, Dulu dulu lebih malah nggak ekspresif. dulu lebih ke pendiam, Oh wow. kemudian makanya saya sering minta terutama ke beberapa orang yang belum pernah ketemu David saat ini ya. Saya selalu berpesan, nanti kalau misalnya ada yang nggak berkenan atau mungkin melihat dia itu kok begini gitu, tolong dimaafkan. Apalagi kalau sekarang agak mending nih, tapi pas habis dia keluar dari rumah sakit itu saya bener-bener agak worry gitu, karena dia bener-bener nggak ada saringan. Kemudian semua orang dianggap setara sama dia. Orang yang lebih tua pun dia manggil nama aja gitu. Saya deg-degan gitu. Beberapa kali saya maaf ya Oh itu. tapi lama-lama dia ngerti Iya. adab yang Oke, yang kayak oke. gitu. Tuh dia ngerti seperti itu. Kalau dulu dia mah tertutup banget, Oh iya. tertutup, Padahal pendiam. Tapi sekarang juga lumayan diam. Sekarang gacor. Atau ini karena cuma karena saya jadi diam aja. Baru pertama kali Oh, kalau udah ketemu kalian bisa ngobrol Waduh. bareng. Gacor. Kamu anak gaul sekarang berarti dong? Enggak juga. Di antara anak-anak teater kan gaul nggak? Paling gaul. Anak ya. gaul. Gaul. Apa? Gaul kan kata-katanya Iya, sekarang? gaul. Anak Kenapa? Gaul nggak kamu? anak yang paling culture. Hah? Enggak, biasa aja. Masa? banyak perempuan suka sama kamu? Enggak juga lah. Enggak, saya nggak tahu. Maksudnya kan anak teater kan ada ininya. Oke. Mungkin seumur hidup kamu ini, nama David Ozora akan terus orang ingatnya adalah kasus tersebut tahun 2023. Hmm, Kamu oke nggak dengan hal tersebut? enggak. Enggak, kenapa? Makanya ini lagi belajar acting gitu-gitu biar ya kalau misalnya insya Allah jadi aktor gitu kan jadi dilihatnya oh David aktor nih bukan oh David digebukin nih kan gitu kan bosen juga. Gak ada ya. Oke. Alright. Kita diskusi ya terakhir mungkin ya filmnya judulnya Ozora ya. Pertama-tama kamu kan mau jadi aktor. Apa kamu ada acting di film ini? Muncul nggak di film ini? Enggak. Kenapa kan mau jadi aktor? Apa? Film ini loh. Karena waktu syuting saya masih di Bali itu Oh, posisinya. ya tadi itu yang. Jadi belum kenal sama teater. segala macam. Oke. I see. Belum tahu mau jadi aktor. Oke. Kamu excited nggak? Kamu apa namanya? Bakal film keluarnya tentang kamu loh. Kamu gimana perasaannya? Ini hidup kamu loh bakal diceritain. Gimana? Malu atau seneng atau bangga atau apa feelingnya? Gimana ya? Seneng apa bangga apa sebel Enggak apa sebel, benci enggak sebel, enggak benci, enggak seneng, enggak bangga, apa biasa aja. Ini anak muda saya gitu. Anak saya juga kayak gitu sekarang. Ditanya apa semua kayaknya oke, semua oke aja. Nggak ada emosi. Kalau terakhir di psikolog itu ketika sebelum dia diving, psikolognya pesan, Pak, red flag loh David ini, karena dia nggak punya hobi. Oh. Baru tahu nggak ada hobi itu red flag? Baru tahu saya hari ini. Nggak punya hobi itu hal yang tidak sederhana untuk anak-anak generasi sekarang ini. Ketika dia nggak punya hobi, maka dia nggak punya purpose untuk kehidupannya. Itu semudah itu menjelaskannya dan menurut saya masuk akal. Sekarang segalanya serba cepat. Iya. Jadi dia harus stick on something. I see. Nah, itulah kenapa saya waktu itu diskusi dengan psikolognya, gimana kalau saya challenge David dengan hal yang dia sangat takut. Apa, Pak? Air. Oh, Dia nggak bisa renang. Oh ya? Sebelum accident juga nggak bisa berenang. Nggak bisa. Takut air. Takut air, mimpinya selalu apa? Tenggelam. Tsunami. Oh wow. Mimpi Kenapa? tsunami, nggak tahu. Mungkin kecil itu dia nggak sengaja tenggelam kamu kecil. Tenggelam di ember kali ya. Ya mungkin. Tapi dia takut, nggak bisa renang. Sehingga saya diskusi dengan istri saya, dengan ipar saya, yang kebetulan seorang diver.
tolong ajarin dong ya ponakanmu nih. Wah, tapi sekarang jadi hebat ya, bisa driving. Tapi yang saya terharu ketika dia nunjukin personal best ketika wave 1 apa wave 2 yang sampai hampir 2 menit dulu. Free dive Iya. Free dive sampai ya, gila. Wave PB-nya 1. berapa ya itu ya? Dia 25 meter nyalanya. Iya, Depthnya nggak pakai itu 25. kan, nggak pakai masker apa itu, Enggak. lucu, gila itu. 25 meter, kemudian dia ngirim video ke saya, itu videonya 2 menit. Saya nonton itu video sambil nahan napas. Iya. Ya. Saya seberapa kuat sih? Ternyata saya cuma Nggak kuat 47 detik. Rokok Dia sambil- Garpit. Dia sambil nyelam padahal. Saya pernah belajar, saya baru belajar diving juga. Saya tahu orang kayak gitu, tapi saya nggak bisa free diving. Bisa tahu orang yang gitu, bisa itu. Iya. Itu gila, saya nggak ngerti Free dive gimana. gitu. Iya, itu susah. Oh, kan bisa free dive kayak begitu ya, hebat. Saya juga Berarti- seneng, ternyata bisa gitu. Jadi udah gak takut air dong sekarang. Enggak. Hebat, Fit. Hebat. Oke. Sorry, tapi let's go movie ini, Ozora judulnya. Pak Jonathan ada di film ini nggak? Saya enggak. Nggak juga. Jadi benar-benar perannya dimainkan oleh Ciko. Chico. Terus kalau David siapa yang mainin kamu? Muzaki. Udah ketemu belum sama Musaki nih? Belum lagi. Tapi dia pas dia bikin film itu dia pelajarin kamu dong. Kayaknya dia tertarik teater karena sering Ngobrol. ngobrol sama Muzaki. Oke, jadi dia pelajarin kamu Iya. gerak-gerik. Aneh nggak sih saya ikutin terus digerak-gerikin diikutin? Enggak. Enggak. Aku belum pernah ketemu sama Loh, Muzaki. dia cara Musaki Chat. ngechat dong Chat. aja. Oke. Nanya Mungkin video-video ya lagu gitu. apa. Oke. Jadi bakal ketemu ini nanti premier ini Iya, tanggal Premier. 28. Tapi untuk publik adalah tanggal 4. Tanggal 4 Desember. Oke, pertanyaan saya terakhir Pak Jo. Kenapa mau dibikin film ini? Saya apresiasi waktu itu bahwa ini sebesar ini ya. Awalnya nggak mau. Itu tahun lalu sebenarnya. Ciko waktu itu minta ketemu, terus dia, Bung, kita mau bikin ini film. Karena ada banyak hal yang bisa kita tangkap dari ayah, tentang bagaimana seorang ayah untuk Benar menjaga sih. marwah, menjaga marwah keluarganya, kemudian juga memperjuangkan anaknya. Benar. Bolehkah? Ya, saya bilang boleh. Terus waktu itu terputus nih obrolan kita bulan April tuh, April 2024. Kemudian Februari saya dikontak sama teman lama banget nih, Anggi Umbara tuh teman saya tahun 2000-an paling. Sutradara film ini ya. Ya, dulu belum sutradara. Kita sama-sama dari scene musik underground kan. Dan Anggi ini kan musisi juga. Terus dia bilang, kita harus bikin ini karena menurut saya ini adalah sebuah wajah perjuangan anak negeri ini melawan segala macam kesombongan dan privilege dan kebobrokan sistem. Nah, ini anak musisi kan yang diomongin kan, wah ini pergerakan nih. Terus pada saat itu ketika dia menyampaikan gagasan itu, dan yang saya senang banget adalah waktu itu si Bonti, kakaknya Anggi yang juga ada di film ini, dia menyampaikan bahwa ada satu hal yang mungkin luput dari orang semua tahu perjuangan lu tentang melawan itu bagaimana, kemudian update-nya David seperti apa, caramu ngelawan penguasa waktu itu, ngelawan oknum-oknum yang nggak bener gitu kan. Tapi ada satu hal yang aku tertarik untuk aku angkat, yaitu kesembuhannya David. Yang itu adalah lebih ke sisi spiritual ya. Oke. Nah, ini menurut dia cukup menarik untuk dibuat sebuah film, dan ketika itu saya bilang, wah, sepertinya bagus juga ya. Iya. Maksudnya ya bukan apa-apa, karena memang ini sebuah pergumulan yang mestinya ya kita seberat-beratnya masalah itu, kalau kita sudah memasrahkan ini, pasti Allah kasih yang terbaik. Dan itu menurut saya cukup menyentuh gitu. Iya. Jadi oh ya udah. Ini cerita kayak dia benar nama kamu ya, David versus Goliath. Iya, ada itu juga ya. Iya. Oke. Ada juga. Soal pernyataan buat kamu ya, David ya. Tadi saya lupa tanya hal ini. Kamu tadi saya bilang, saya lihat kamu berdiri tuh buat saya tuh benar-benar kayak Saya lihat Bu Grace kaget juga. kayak Dulu soalnya pas Ibu ketemu pertama kan dia masih pakai ini. lo nggak ketemu dia waktu itu kan? Iya, dia jalan ke tempat kontrol.
dan kita di Ya, restonya itu kan, restorannya, iya, iya. dan dia kan pakai ini. Iya. Dan pas kita baca news teman-teman juga ada heboh banget kayak udah kayak bakal lewat bagaimana. Nah, pertanyaan saya itu loh, kamu sekarang kan kamu udah sehat nih. Kamu tapi pernah nggak sih menyadari kamu tuh pernah diambang pintu kematian? Nah, itu yang saya nggak ngerti ya. Kayak orang-orang kan pada nanya, gimana sih rasa koma gimana sih? Nah, saya nggak ngerti. Ya bener-bener cuma mimpi aja, mimpi lama. Kayak tidur lama, terus mimpi, saya udah bangun. Oke, tapi kan kamu sana tahu kan bahwa kamu tuh kan diceritain sama papa nih bahwa kamu tuh sudah parah dan mungkin kamu lihat videonya Iya. dan lain sebagainya. Maksud saya kamu kayak itu nggak sih kayak gila kok gue dulu kayak gitu sekarang gue udah bisa free diving, gue mau ini dan lain sebagainya, kayak ada amazing gitu nggak sih, kayak mind blown. Like, wow gitu. Jadi pas kamu lihat foto-fotomu video dulu ketika belajar berdiri, terus jatuh, iya, kaki pasti. patah lagi, Ada, masuk kayak pada lagi. Kayak ada feeling Ini itu 2 nggak sih? kali dia Iya. masuk. Ada feeling itu nggak sih kayak like Terus gimana perasaanmu dengan sekarang yang kamu udah bisa keluyuran sampai ke Bali, nyelam, dan free lain-lain? diving. Mukjizat itu nyata. Amin. Aduh, jadi lagu. Ini anak bakal jadi interpreter ya, aktor nih. Amin, doanya semoga ya. Kalau lihat aktingnya sih, saya juga wah, kok bisa ya? Karena di situ dia ditampar bener nggak sih itu? Bener. Itu udah kalau apa dibandingin dia pernah ngalamin dulu kali kan. Dan Iya. menjiwai banget gitu. Daripada diinjek. David, thank you so much loh hadir hari ini, saya apresiasi banget dan benar sekali lagi saya bersyukur bahwa kamu sehat, dan Pak Jonathan Amin. saya juga sangat kagum dengan perjuangan kamu Amin, sebagai seorang amin. bapak, terutama dulu single father ya. Aduh, memperjuangkan kalau kamu atau papa kamu sayang kamu begitu luar biasa tuh bener. Kamu tuh bersyukur ada papa seperti Pak Jonathan ini loh. Thank you so much ya. And Terima jangan lupa kasih, teman-teman guys. Ozora 4 Desember. Desember nonton ya guys. Thank you.